Shalom Bapak Ibu, selamat pagi. Kita bertemu kembali hari ini Minggu 13 Juli 2025. Hari ini tanpa terasa sudah hari ke-15 kita membahas mengenai identitas kita sebagai orang percaya. Nah, hari ini kita membahas mengenai identitas sebagai orang percaya merdeka di dalam Kristus. Sebelum kita lanjutkan Bapak Saudara, kita berdoa. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus, kami bersyukur buat pagi ini. Kami mencari wajah-Mu, mencari kebenaran-Mu, mencari kehendak-Mu, mencari pimpinan-Mu Tuhan. Roh Kudus bicara kepada kami. Buat kami mengerti firman-Mu. Beri kami roh hikmat dan wahyu. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya. Amin. Baik, Bapak Ibu Saudaraku, kita ini dalam Roma 6 ayat 18. Kamu telah dimerdekakan dari dosa dan menjadi hamba kebenaran. Ya, jadi kita menjadi merdeka dalam Kristus, dibebaskan dari perhambaan dosa. Nah, makna kemerdekaan sejati dalam Kristus itu, Bapak Saudaraku, menurut Roma 6 ayat 18 ini, di dalam Roma 6 ayat 18, bukan sekedar pernyataan simbolis, melainkan ini sebuah deklarasi yang radikal tentang transformasi identitas kita sebagai orang percaya. Nah, jadi kata dimerdekakan, atau kalau dalam bahasa Yunani itu eleutrero, Bapak Saudaraku, eleutrero, bahasa Yunani ya, menunjukkan pembebasan legal dari perbudakan dosa, seperti tawanan perang yang dibebaskan. Nah, jadi dibebaskan ya, seperti tawanan perang kan memang ditawan dan kemudian dibebaskan atau dimerdekakan. Nah, jadi sebelum kita mengenal Kristus, kita ini hamba dosa. Ya, seperti yang Paulus berkata, apa yang aku tidak ingin lakukan, ya itu yang aku lakukan. Ya, karena apa? Seperti ada satu kekuatan yang memaksa kita melakukannya, Bapak Saudaraku. Nah, karena apa? Kita terbelenggu oleh pikiran duniawi dengan kuasa maut. Nah, ujungnya maut. Awalnya dosa itu upahnya maut gitu. Namun setelah kita bertobat, datang kepada Yesus, kita dibebaskan. Nah, melalui apa? Melalui kematian dan kebangkitan Kristus, kita dipindahkan dari kegelapan kepada terang yang ajaib. Nah, itulah sebabnya kemerdekaan itu adalah anugerah termahal. Itu kenapa dikatakan anugerah atau kasih karunia? Karena kita tidak layak menerimanya, namun diberikan kepada kita. Makanya namanya anugerah. Itu kasih karunia gitu. Nah, itu dibayar dengan darah Yesus, bukan dengan usaha manusia, Bapak Saudara. Nah, dari hamba dosa kita menjadi hamba kebenaran. Nah, Paulus menggunakan kontras tajam untuk menggambarkan identitas kita itu. Identitas lama kita tadinya hamba dosa, identitas baru kita menjadi hamba kebenaran. Ini semua dibahas dalam Roma 6 ya. Roma 6 ayat 17 sampai 23. Nah, dari kita tadinya di luar kebenaran, kita menjadi berubah bagi pengudusan. Kita dikuduskan, Bapak Saudara. Kemudian tadinya identitas lama kita itu ujungnya berakhir pada maut. Ya, identitas baru kita berakhir pada hidup yang kekal. Ya, Roma 6 ayat 23. Upah dosa adalah maut, tapi karena kasih karunia kita mengalami hidup yang kekal, menikmati hidup yang kekal. Nah, jadi menjadi hamba kebenaran itu berarti hidup kita dikendalikan oleh karena kebenaran Tuhan, bukan lagi keinginan daging. Nah, ini bukan pertukaran perhambaan, melainkan pemulihan tujuan penciptaan Tuhan. Kita dibalikin kepada rencana awal atau tujuan awal Tuhan menciptakan kita. Itu seru gambar dengan Tuhan karena jatuh dalam dosa, kehilangan kemuliaan Tuhan, gambar Tuhan atau kemuliaan itu rusak, hilang dari hidup kita. Yesus datang membayar dosa dan penyakit kita dibalikin lagi kepada tujuan awal Tuhan menciptakan kita, Bapak Saudara. Wah, ini luar biasa sekali ya, di mana terjadi pemulihan di sini. Nah, jadi sehingga kita menjadi
God's ambassador, jadi ambasadornya Tuhan, jadi wakilnya Tuhan di bumi, Bapak Saudaraku. Nah, Roh Kudus yang di dalam kita lah yang memampukan itu, yaitu roh yang sama yang membangkitkan Kristus dari antara orang mati. Roh itulah yang membangkitkan kita dan memampukan kita hidup sesuai dengan rencana Tuhan. Kita dimampukan, Bapak Saudaraku, menjadi anak-anak Bapa di surga yang merdeka, bukan lagi budak. Nah, bentuk kemerdekaan rohani yang nyata, Bapak Saudaraku, yaitu kemerdekaan untuk taat. Ya, kemerdekaan dalam Kristus bukan kebebasan tanpa batas, tetapi kuasa untuk menolak dosa dan taat kepada Allah. Nah, jadi seperti mantan budak yang kini bebas memilih mengabdi kepada Tuhan yang penuh kasih, kita juga dengan segala hati mentaati Tuhan, menjadi mentaati kebenaran. Nah, ini nyata dalam pemutusan pola dosa dan penyandaran pada kuasa kebangkitan Kristus. Ya, jadi Bapak Saudaraku, kalau zaman dulu budak itu tetap budak diperjualbelikan. Tapi ada juga beberapa kisah zaman dulu ada orang yang membeli budak dan dilepaskan. Dia bilang, oke, aku beli kamu, sekarang kamu bebas untuk menjalani hidupmu. Tapi budak itu tahu, Bapak Saudaraku, budak yang pintar, dia tahu nanti aku ditangkap lagi, dijual lagi. Ini sekarang ada satu tuan yang telah membeli aku, menebusku, membebaskanku. Ya aku ikut dia aja. Bukan karena sebagai budak lagi, tetapi menjadi orang merdeka, tapi memilih mengabdi kepada Tuhan yang sudah membebaskan dia. Nah, itulah yang Tuhan Yesus lakukan dalam hidup kita, Bapak Saudara. Di mana Tuhan Yesus membayar kita, membayar dosa dan penyakit kita lunas dengan darahnya. Wah, itu luar biasa. Nah, jadi kita itu dimerdekakan atau diberi kemerdekaan untuk melayani. Bukan untuk diperbudak lagi, Bu Saudaraku, tapi diberi kebebasan. Nah, jadi sebaiknya kita tidak menggunakan kemerdekaan itu sebagai kesempatan untuk kehidupan dalam dosa, Bu Saudaraku, melainkan untuk melayani Tuhan dan melayani sesama kita. Melayani dengan kasih, dengan kerelaan. Ya, dalam Galatia 5 ayat 13. Nah, identitas sebagai orang merdeka itu teruji ketika ia menjadi saluran berkat bagi sesama. Terutama mereka yang masih terbelenggu dalam dosa dan penderitaan. Untuk itulah kita sebenarnya dipanggil, Bapak Saudara. Nah, contoh umpamanya seperti waktu kita melewati pandemi, ya, ketika kita melihat ketidakadilan, ketika ada melewati krisis iman, ya, kemerdekaan kita itu terwujud dalam tindakan kasih yang membebaskan. Apa yang kita lakukan saat kita melihat orang dalam kesulitan? Apakah kita mempersulit juga, atau justru disitulah kita membantu mereka untuk membebaskan mereka dari kesulitan mereka? Nah, di situ kelihatan, Bapak Saudaraku, bagaimana sikap kita yang melayani. Kita bebas, nggak ada suatu paksaan untuk kita melakukan itu. Tapi apakah kita melakukan dengan kerelaan, dengan kemauan kita sendiri? Bukan karena dipaksa, bukan karena atau juga supaya dilihat orang, begitu, tidak. Nah, kita juga dimerdekakan dari rasa takut. Roh perbutakan menghasilkan ketakutan, Bapak Saudaraku, rasa tidak layak, dan mentalitas korban. Nah, sebaliknya, roh yang memerdekakan memampukan kita untuk berseru, ya Aba, ya Bapa. Itu bukan kemampuan kita, tapi roh Tuhan yang taruh dalam hidup kita yang membuat kita berseru, ya Aba, ya Bapa. Roma 8 ayat 15. Nah, ini identitas kita sebagai anak Tuhan, Bapak Saudara. Jadi sehingga kita diberikan keberanian untuk menghadap Tuhan dengan penuh keberanian dan juga kepercayaan. Kita juga berani menghadapi tantangan seperti Gideon bangkit menghadapi menghadapi waktu itu mereka dijajah orang Midian. Nah, mereka berani bangkit hanya dengan 300 pasukan. Itu karena roh Tuhan yang memberikan keberanian. Nah, kita sebagai orang anak Tuhan, kita juga mengalami tantangan, Bapak Saudara.
yaitu tantangan dalam mempertahankan kemerdekaan. Iblis terus berusaha menjerat kita kembali dengan roh perbudakan melalui tuduhan dan rasa bersalah yang membuat kita meragukan identitas kita sebagai anak Allah. Jadi dia mendakwa, menuduh, dikatakan nggak layak, ya, pendosa dan segala macam. Nah, itu salah satu tantangannya. Itu roh perbudakan itu. Nah, yang kedua, penyalahgunaan kemerdekaan. Menganggap anugerah sebagai lisensi untuk berkompromi dengan dosa. Roma 6 ayat 1 dan 2. Nah, kita dibebaskan itu bukan supaya kita bebas melakukan apapun, Bapak Saudara. Tetapi ya itu tadi, untuk kita melakukan kebenaran. Ya, jadi jangan menyalahgunakan kemerdekaan yang diberikan kepada kita. Terus kemudian juga keterikatan masa lalu, yaitu pola pikir dan kebiasaan lama yang sulit dilepaskan. Apa itu pokoknya? Ya banyak lah ya. Mungkin Bapak Ibu Saudara bisa baca juga dalam Galatia 5 ayat 19 dan 21. Nah, itu kebiasaan lama itu, sifat-sifat daging. Ya seperti amarah, ya, pendendam, ya, dan banyak lagi yang lain. Nah, itu yang kita juga mau terus kalahkan dengan semakin dekat dengan Tuhan, semakin dipenuhi firman, minta pimpinan Roh Kudus, kemampuan daripada Tuhan. Nah, itu tantangan kita sebagai anak-anak Tuhan yang sudah dimerdekakan. Nah, terus kemudian bagaimana kita mempertahankannya, mempertahankan identitas kita sebagai orang yang sudah merdeka. Nah, kuncinya adalah kesadaran akan identitas kita, sadar kita siapa kita, identitas kita. Nah, di mana kita tahu siapa kita dalam Kristus. Kita sudah dimerdekakan. Nah, bukan berarti 100% wah kita udah gak bisa jatuh dalam dosa. Ya bisa. Makanya kenapa Tuhan juga berkata, mengaku bertobat, mengaku dosa, berbalik dari jalan-jalan kita diampuni. Jadi on proses lah, pembaharuan seperti itu ya. Tapi kita tahu kita sudah dimerdekakan. Nah, kita sadar identitas kita juga sebagai anak sudah dimerdekakan di dalam Kristus. Nah, jadi kemudian miliki ketekunan dalam persekutuan dengan Roh Kudus, dalam doa, firman, menyembah Tuhan, dan melayani. Roma 8 ayat 13 sampai 14. Nah, seperti Paulus juga, dia terus mengenakan kebenaran Kristus dan menolak percaya kepada kebohongan iblis. Kebohongan iblis itu akan terus panahkan di telinga kita. Nah, kalau kita terima, olah di pikiran, masuk dalam hati. Jangan. Nah, jadi apa yang harus kita lakukan? Tindakan kita sehari-hari bagaimana? Aplikasinya bagaimana? Nah, yang pertama, sudahkah hidup kita itu sebagai orang merdeka? Nah, boleh kita renungkan, apakah kita masih mengizinkan dosa tertentu menguasai hidup kita? Ataukah apakah kita sudah mengalami kuasa kebangkitan Kristus yang mematahkan belenggu? Nah, kalau masih ada, kita minta patahkan semua. Apa itu? Mudah tersinggung, mudah marah, atau apa, patahkan, Bapak Saudara. Nah, terus kemudian bagaimana kita mewujudkan kemerdekaan ini? Ya, dalam keluarga kita, jadikan rumah tempat latihan kebenaran dan pengampunan. Nah, ini cara kita mewujudkan kebenaran. Dalam gereja, gunakan karunia membangun sesama, bukan bersaing. Tuhan tidak memanggil kita untuk lebih baik dari orang lain, tapi Tuhan memanggil kita untuk saling melayani, Bapak Saudaraku. Nah, di masyarakat, jadilah agen rekonsiliasi dan keadilan. Kita membawa pemulihan, jangan membawa perpecahan. Nah, kemudian kita ini juga putuskan ikatan dengan dosa, saudaraku. Nah, kita menyerahkan anggota-anggota tubuh kita menjadi hamba kebenaran. Nah, jadi mata kita menjaga dari tontonan yang cemar. Lidah kita menolak gosip dan perkataan yang kotor. Tangan kita memberi bagi mereka yang membutuhkan. Nah, jadi telinga kita
Jangan izinkan untuk mendengarkan perkataan-perkataan negatif atau gosip. Semua panca indera kita gunakan untuk memuliakan Tuhan. Sebab upah dosa adalah maut, tetapi kasih karunia Allah adalah hidup yang kekal di dalam Kristus Yesus Tuhan. Roma 6 ayat 23. Nah, mari Bapak Saudaraku, kita sudah dimerdekakan dalam Kristus. Mari kita gunakan hidup kita untuk menghasilkan buah bagi kemuliaan Tuhan. Karena kita sudah dimerdekakan untuk Tuhan, untuk melayani Dia, menyatakan kemuliaannya. Amin Bapak Saudaraku. Kita berdoa. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur, kami adalah hamba kebenaran. Mari mampukan kami untuk bebas dan pulih seutuhnya dari semua godaan dosa Tuhan. Terima kasih Bapak, biar semua yang terikat dilepaskan, semua yang lemah dikuatkan, semua yang sakit sembuh dalam nama Yesus. Terima kasih Bapak, bawa kami untuk terus masuk dalam persekutuan denganmu, dalam keintiman, kedalaman, dan pengenalan dengan Tuhan. Mari turunkan berkat-Mu atas setiap kami Bapak. Kami terima berkat kami dengan utuh dan sempurna. Kami diberkati menjadi saluran berkat. Di dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur dan berdoa. Haleluya. Amin, 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 amin. Amin Bapak Saudaraku, selamat melayani. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.